channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari KBM APP dan ditulis oleh Resti Anjayani. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Menyusui Tuyul. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Malam ini suasana rumahku sangatlah sunyi. Sekitar pukul 11 malam lebih, kedua anakku sudah terlelap tidur. Namun aku masih belum bisa memejamkan mataku. Rasa gelisah terus menyelimuti hatiku, karena sudah beberapa hari suamiku belum pulang ke rumah. Entah kemana suamiku pergi, nomor handphonenya pun sudah tidak aktif. Sejurus kemudian di tengah senyapnya malam, anak keduaku yang masih bayi berusia 3 bulan menangis. Tangisannya amat memilukan, memecahkan kesunyian. Suaranya menjerit-jerit seperti sedang merasakan sesuatu. Aku terperanjat, ku gendong bayiku dan ku beri ASI berharap dia segera tenang. Dan kembali ia tertidur. Namun tidak seperti biasanya. Raffi malah semakin menjadi. Suara tangisannya malah semakin kencang terdengar. Aku kebingungan kenapa Raffi menangis secara tiba-tiba dan lama tidak berhenti tanpa bisa ditenangkan. Karena Raffi terus menangis, akhirnya anak keduaku yang bernama Yopi ikut terbangun. "Bu, adik kenapa menangis, Bu?" tanyanya sambil mengucek matanya. "Adik bangun pengen minum susu, nak. Sekarang Yopi tidur lagi ya," bujuku kepada anakku. Ku pegang dahi Raffi, namun dia tidak demam. Tidak seperti biasanya dia rewel seperti ini. Namun tiba-tiba saja mata Raffi melihat ke atas, seperti melihat sesuatu sambil terus menangis. Ku usap matanya agar tidak melihat ke atas, namun Raffi kembali lagi melihat ke atas. Aku pun panik dan berpikir mungkin Raffi sakit meskipun badannya tidak demam. Akhirnya malam itu juga aku bergegas untuk membawanya ke rumah sakit. Saat aku sedang mengambil tas yang berada di lemari, Yopi kemudian berteriak ketakutan. "Bu, itu apa, Bu?" tanyanya yang menghampiriku dan langsung memelukku. "Ada apa, Yop?" tanyaku penasaran. "Itu, Bu, di jendela," jawabnya sambil terus memelukku semakin erat. Aku melihat ke arah jendela. Di sana tidak ada apapun yang aku rasa aneh. Tapi kenapa Yopi merasa ketakutan? Lalu kemudian aku pun berjalan menuju jendela karena penasaran untuk melihatnya dengan jelas. Aku mengecek sambil menggendong Raffi dan juga menuntun Yopi. Namun pada saat itu juga tiba-tiba saja Raffi kejang-kejang, membuatku sangat khawatir. "Ya Allah, nak, kamu kenapa, nak?" kataku sambil berlinang air mata. Aku pun bergegas berlari kecil menuju pintu untuk segera membawa Raffi ke rumah sakit. Tapi baru saja beberapa langkah, Raffi terdiam. Dia tidak menangis, bahkan tidak lagi bergerak. Aku kemudian memeriksa nafas dan detak jantungnya yang ternyata sudah tidak ada. "Raffi!" Aku berteriak histeris memanggil nama anakku sambil berlinang air mata. Dengan perasaan yang sudah tidak karuan, aku mengetuk pintu Bu Elis. Dia adalah tetanggaku.
Aku tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa lagi di tengah malam begini karena suamiku sedang tidak ada di rumah. Assalamualaikum Bu Elis, kataku dari luar yang masih menggendong Raffi. Sementara Yopi diam di sampingku karena umurnya masih 5 tahun. Mungkin dia belum sepenuhnya mengerti dengan apa yang terjadi. Setelah beberapa kali aku mengetuk pintu dan menunggu beberapa saat, akhirnya Bu Elis membukakan pintu. Waalaikumsalam, Desi. Kamu kenapa, Des? Tanya Bu Elis cemas saat melihatku sedang menangis di luar. Tolong Bu, tolong saya Bu. Tolong antarkan saya ke rumah sakit sekarang juga Bu. Tadi Raffi menangis dan sekarang dia tidak bergerak. Saya takut dia kenapa-kenapa Bu, kataku menangis terisak. Astagfirullahaladzim, tunggu sebentar Des, ucap Bu Elis. Kemudian Bu Elis pun masuk ke dalam rumah untuk membangunkan suaminya. Kemudian bersiap untuk mengantar kami ke rumah sakit. Raffi sakit apa Des? Suami kamu kemana? Tanya Bu Elis. Saya tidak tahu Bu, tiba-tiba saja Raffi kejang-kejang. Mas Andi pergi keluar rumah 2 hari yang lalu. Sampai sekarang ia belum pulang Bu, jawabku terbata-bata. Oh ya sudah, tolong cepat antarkan Desi ke rumah sakit Pak. Ibu takut terjadi apa-apa sama Raffi, kata Bu Elis. Aku diantarkan oleh Pak Gilar ke rumah sakit menaiki sepeda motornya. Sementara Yopi aku titipkan kepada Bu Elis di rumahnya. Sesampainya di rumah sakit, Raffi pun kemudian diperiksa oleh dokter. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bapak dan ibu sabar ya, Ananda Raffi sudah meninggal, kata seorang perawat yang memberikan penjelasan kepadaku. Aku pun menangis histeris. Aku tidak percaya kenapa Raffi meninggalkanku secepat ini. Padahal tadi siang Raffi baik-baik saja. Entah kenapa sebagai seorang ibu aku merasa ada yang janggal dengan kematian bayiku. Karena Raffi sebelumnya tidak mengalami sakit. Dokter menjelaskan bahwa kemungkinan Raffi mengalami apnea. Kejang dapat menyebabkan seseorang berhenti bernafas. Jika jeda ini berlangsung lama, dapat mengurangi oksigen dalam darah sehingga mengancam jiwanya. Selain itu, selama kejang-kejang, jalan nafas terkadang tertutup atau terhambat, yang menyebabkan mati secara lemas. Setelah semua administrasi rumah sakit selesai, aku pun membawa jenazah Raffi pulang untuk dimakamkan. Di perjalanan, aku masih terus menangis. Aku terus menghubungi nomor handphone Mas Sandi, namun belum juga aktif. Aku terus menghubungi nomor handphone Mas Sandi, namun belum juga aktif. Kemana sebenarnya Mas Sandi pergi? Sesampainya di rumah, aku dibantu oleh Bu Elis dan beberapa tetangga lainnya untuk mengurus jenazah Raffi. Aku memandikan jenazah Raffi untuk yang terakhir kalinya. Namun betapa terkejutnya aku saat melihat ada bekas kuku-kuku yang menggores leher Raffi. Astagfirullahaladzim, ini kenapa? Tanyaku dalam hati. Aku terus memperhatikan bekas kuku-kuku yang menggores leher Raffi seolah lehernya terjerat. Siapa yang melakukan hal ini kepada anakku? Sedangkan Raffi tidak pernah lepas dari pantauanku, karena hampir setiap saat dia bersamaku dan kakaknya yaitu Yopi. Tidak mungkin Yopi melakukan hal semacam ini kepada adiknya. Bi Ija yang membantuku memandikan jenazah Raffi hanya fokus pada proses pemandian jenazah. Seolah Bi Ija tidak melihat luka yang ada di leher Raffi. Dia hanya fokus pada proses pemandian jenazah Raffi. Setelah selesai dimandikan, dikafani, dan disolatkan, selanjutnya proses pemakaman. Des, apa sebaiknya kita tunggu saja suamimu pulang?
Pasti dia juga ingin melihat wajah anaknya untuk yang terakhir kalinya, ucap Bu Elis. Entahlah Bu, saya juga tidak tahu Mas Sandi ada di mana. Nomor handphonenya juga tidak bisa dihubungi, kataku sambil berlinang air mata. Ibu mertuaku juga tidak tahu Mas Sandi kemana. Dia menghilang selama beberapa hari tanpa ada kabar. Bu, adik kenapa Bu? Kenapa adik pakai baju putih-putih begitu? Tanya Yopi yang membuat hatiku semakin teriris. Aku tidak menjawab pertanyaan Yopi, aku hanya memeluknya sambil menangis. Aku belum tahu harus menjelaskannya bagaimana kepada Yopi. Sebaiknya kita tunggu saja dulu Sandi sebentar. Siapa tahu dia pulang atau bisa dihubungi, kata Bu Erni mertuaku. Iya Bu, jawabku kemudian. Singkat cerita, setelah menunggu sekitar 3 jam, benar saja Mas Sandi akhirnya pulang. Dia terlihat kebingungan karena mendapati banyak orang di rumah. Sandi, kamu dari mana saja nak? Tanya ibu mertuaku sambil menangis. Ini ada apa Bu? Kok ramai begini? Tanya Mas Sandi. Anakmu, Raffi meninggal, ucap ibu mertuaku semakin terisak. Mas Sandi masuk ke dalam rumah dan langsung memeluk jenazah Raffi. Raffi, maafkan Bapak nak, kata Mas Sandi menangis histeris. Pasti dia sangat terpukul karena melihat anaknya sudah tiada saat sudah pulang. Mas Sandi pun terus saja memeluk jenazah Raffi sambil meminta maaf. Proses pemakaman dilakukan, Mas Sandi terlihat sangat sedih, begitupun juga denganku. Mas, kamu kemana saja selama beberapa hari ini? Aku terus menghubungi kamu, tapi nomor kamu tidak aktif Mas. Di tengah malam Raffi menangis dan kejang-kejang. Lalu Raffi meninggal Mas. Kenapa kamu tidak pulang ke rumah? Tanyaku mencecar Mas Sandi dengan pertanyaan. Mas sedang ada urusan dek. Maafkan Mas ya. Jawabnya singkat. Urusan apa Mas? Mungkin kalau kamu ada di rumah, kita bisa langsung membawa Raffi ke rumah sakit dan nyawa Raffi bisa terselamatkan, kataku menahan kesedihan. Maafkan Mas ya, jawabnya. Mas Sandi hanya terus meminta maaf, mungkin dia menyesal telah pergi dari rumah yang aku tidak tahu apa alasannya. Meskipun aku sudah bertanya, tapi dia tidak menjawab secara jelas. Malam pun tiba setelah selesai memakamkan jenazah Raffi dan melakukan tahlilan. Kami pun beristirahat karena hari sudah larut malam. Tiba-tiba saja aku mendengar suara tawa anak kecil. Dari suaranya sepertinya ada di ruang tamu. Aku menajamkan pendengaranku. Suara tawa anak kecil itu terus terdengar, membuatku terbangun. Aku melihat ke tengah tempat tidur. Di sana Yopi sudah terlelap tidur. Siapa anak kecil yang sedang bermain di tengah malam begini di rumahku? Suara tawa anak kecil itu masih terdengar sangat jelas. Di rumah ini hanya ada aku, Mas Sandi, dan Yopi. Lalu anak siapa yang sedang bermain di rumahku tengah malam begini? Mas, bangun Mas, kataku mencoba membangunkan Mas Sandi. Aku sudah beberapa kali mencoba membangunkan Mas Sandi, namun dia masih terlelap tidur. Akhirnya aku pun memutuskan untuk melihatnya sendiri. Lagi pula suaranya berasal dari dalam rumah. Perlahan aku bangun dari tempat tidur dan aku pun membuka pintu kamar. Ceklek, astagfirullahaladzim. Aku langsung mengucap istighfar dengan suara yang kencang. Aku melihat sekelebat seorang anak kecil yang sedang berlarian, lalu hilang menembus tembok. Antara percaya dan tidak dengan apa yang aku lihat barusan, tapi aku sangat kaget dan ketakutan.
Kemudian aku buru-buru menutup pintu kamar dan membangunkan kembali Mas Sandi. Mas, bangun Mas. Kali ini aku membangunkan Mas Sandi sedikit kasar agar dia terbangun. Ada apa sih, Des? Tanya Mas Sandi masih terpejam. Di ruang tamu ada anak kecil, Mas. Kataku kemudian. Anak siapa? Tanyanya. Aku tidak tahu, Mas. Anak kecil itu lari, lalu hilang menembus tembok. Jawabku ketakutan. Ah, mungkin kamu kecapean, jadi berhalusinasi seperti itu. Sudah, tidur lagi. Ini masih malam. Besok kita harus mempersiapkan acara tahlilan hari kedua anak kita. Ucap Mas Sandi dengan santainya. Seolah aku ini hanya berbicara mengada-ngada. Tapi Mas, aku berani bersumpah. Aku melihat anak kecil itu dengan jelas. Kataku meyakinkan. Mas Sandi pun bangun dan mulai menanggapi perkataanku. Sekarang anak kecil itu di mana? Tanya Mas Sandi. Aku tidak tahu, Mas. Dia menghilang di balik tembok. Lagi-lagi aku menjelaskan. Mas Sandi pun beranjak dari tempat tidur untuk melihat ke ruang tamu, diikuti aku mengekor di belakangnya. Mana? Tidak ada apapun di sini, kata Mas Sandi. Kan aku sudah bilang, anak kecil itu sudah menghilang, Mas. Kataku kesal. Ya, Mas ingin memastikan. Berarti sekarang semuanya sudah aman kan? Jadi kamu tidak perlu takut. Kan Mas ada di sini, kata Mas Sandi. Aku pun hanya terdiam. Apa mungkin ada hantu berwujud anak kecil yang masuk ke dalam rumahku? Sekarang kita tidur lagi ya, kata Mas Sandi. Aku pun menuruti meskipun sebenarnya aku masih takut. Hari sudah pagi, Yopi pun bertanya kepadaku. Bu, adik kemana bu? Kenapa dia tidak ada dari semalam? Tanya Yopi dengan polosnya. Adik sudah tidak ada sayang, adik sudah pergi. Sekarang adik sudah bahagia ketemu sama Allah. Kataku mencoba menjelaskan. Adik pergi kemana bu? Kenapa Yopi tidak diajak? Tanya Yopi dengan polosnya. Aku menghela nafas panjang, rasanya aku tidak sanggup untuk menjelaskannya kepada Yopi. Adik sudah meninggal nak, adik tidak bakalan pulang lagi ke sini, kataku menangis terseduh-seduh. Yopi pun ikut menangis ketika aku mengatakan hal itu. Yopi pengen main sama adik, kata Yopi menangis. Mas Sandi pun datang untuk menenangkan Yopi. Ayo nak, ikut bapak, kita beli mainan ya, bujuk Mas Sandi. Tidak mau pak, Yopi pengen ketemu sama adik, kata Yopi. Iya, nanti kita ketemu sama adik. Sekarang kita beli mainan dulu ya, kata Mas Sandi mencoba menenangkan. Akhirnya dengan segala bujuk rayu, Yopi berhenti menangis dan ikut bersama Mas Sandi. Des, ini uang untuk belanja persiapan acara tahlilan nanti ya. Dan ini, kamu juga bayar sekalian utang-utang kita, uang kontrakan kita untuk bulan depan, kata Mas Sandi memberikanku segepok uang. Aku sangat terkejut karena baru pertama kali ini Mas Sandi memberiku uang sebanyak ini. Mas, uang sebanyak ini kamu dapat dari mana mas? Tanyaku penasaran. Sewaktu mas pergi dari rumah, mas mencari pekerjaan dan dapat pekerjaan yang sangat menguntungkan. Uang itu mas pinjam dari bos dan sebagai gantinya uang gaji mas dipotong setiap bulannya, kata Mas Sandi menjelaskan. Alhamdulillah, memangnya mas kerja apa mas? Tanyaku antusias. Ya adalah, sudah sana lunasi utang-utang kita sebelum ditagih lagi, kata Mas Sandi. Lalu kemudian Mas Sandi pun langsung berlalu sambil menggendong Yopi. Sebenarnya aku sangat senang Mas Sandi memberiku uang banyak sehingga aku bisa melunasi hutang-hutang kami. Tapi di sini aku masih penasaran. Sebenarnya Mas Sandi bekerja apa sehingga bosnya berbaik hati meminjamkan uang sebanyak ini.
Banyak sekali pertanyaan mengenai pekerjaan baru Mas Sandi yang bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Tapi nanti saja aku tanyakan lagi setelah pulang membayar hutang. Memang selama ini kami hidup pas-pasan. Terkadang kami pun hidup kekurangan karena pekerjaan Mas Sandi yang hanya sebagai buruh di pabrik rumahan yang gajinya hanya cukup untuk kami makan sehari-hari. Kami pun belum mempunyai rumah, sehingga setiap bulannya kami harus membayar sewa kontrakan. Assalamualaikum. Aku mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Terdengar suara jawaban dari dalam rumah. Dan keluarlah Bu Yanti dengan wajah sedikit ketus saat melihat ternyata akulah yang datang. Ada apa? Jangan bilang bulan ini kamu mau nunggak lagi. Bulan kemarin saja belum dibayar. Saya ikut sedih mendengar kematian anakmu. Tapi kalau masalah hutang, tetap harus dibayar. Celoteh Bu Yanti tanpa mendengar perkataanku terlebih dulu. Saya kesini mau bayar hutang bulan kemarin, Bu. Sekaligus bayar kontrakan untuk 2 bulan ke depan. Jawabku singkat. Mendengar hal itu, wajah Bu Yanti langsung berbinar senang. Aku pun menyodorkan uang yang telah aku siapkan. Tumben nih, kamu bayar kontrakan tepat waktu. Kalau begini kan saya tidak perlu ngomel-ngomel lagi, katanya sambil tersenyum. Setelah selesai membayar hutang, aku pun berbelanja untuk acara tahlilan nanti malam. Karena di kampungku kalau ada tahlilan, biasanya keluarga yang berduka menyiapkan makanan untuk orang yang mendoakan atau mengaji nanti. Di tengah perjalanan pulang, aku berpapasan dengan ibu mertuaku. Dari mana kamu, Des? Kamu habis belanja? Tanya ibu heran. Desi dari pasar, Bu. Nanti malam kan ada acara tahlilan di rumah. Jawabku kemudian. Memangnya kamu punya uang? Jangan bilang itu hasil pinjam, kata ibu mertuaku. Enggak kok, Bu. Ini uang diberikan Mas Sandi. Sekarang Mas Sandi sudah dapat pekerjaan baru yang gajinya lumayan, Bu. Jawabku menjelaskan. Benarkah? Ya sudah, kalau begitu ibu bantu ya, kata ibu mertuaku. Acara tahlilan pun kembali dilakukan. Beberapa warga datang ke rumah kontrakan kami untuk ikut mengaji mendoakan Raffi. Setelah selesai, semua orang pun pulang. Hari sudah malam, kami pun beristirahat. Krak! Terdengar suara orang membuka pintu kamar. Kulihat dengan samar Mas Sandi keluar dari kamar. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Aku hanya membuka mataku sedikit karena aku masih mengantuk. Oe, oe, oe. Suara tangisan bayi membuatku terbangun. Kulihat waktu menunjukkan pukul 1 malam. Suara tangisan bayi pun menghilang saat aku benar-benar sudah terbangun. Sepertinya tadi aku hanya bermimpi, karena masih mengingat Raffi yang suka menangis. Aku melihat di sampingku hanya ada Yopi yang sedang tertidur, sementara Mas Sandi tidak ada. Aku mengingat kembali tadi melihat Mas Sandi keluar kamar. Aku berpikir Mas Sandi hanya keluar kamar sebentar untuk pergi ke kamar mandi. Tapi sampai sekarang ternyata dia belum kembali. Lalu kemudian aku pun memberanikan diri untuk keluar kamar. Ku cari Mas Sandi di setiap sudut rumah namun tidak kutemukan. Kemanakah Mas Sandi tengah malam begini? Karena ketakutan, aku pun kembali masuk ke dalam kamar. Aku pun kembali tidur sambil memeluk Yopi sampai akhirnya aku kembali terlelap. Hari sudah pagi, kulihat Mas Sandi sudah ada di kamar sedang tidur. Entah kenapa saat bangun aku merasakan sangat rindu kepada Raffi.
Hingga tanpa terasa aku menangis. Sebenarnya aku belum ikhlas menerima kepergian Raffi, apalagi dia masih bayi. Aku pun berpikir untuk pergi ke makam Raffi untuk melepaskan rinduku. Setelah selesai melakukan pekerjaan rumah, aku mengajak Yopi untuk pergi ke makam Raffi. Sementara Mas Sandi masih tertidur. Entah kemana dia semalam, aku belum bertanya kepadanya. Di tengah perjalanan, aku bertemu dengan Pak Tatang. Dia adalah penjaga makam di kampungku. Kulihat dari kejauhan, dia tergesa-gesa dan langsung berteriak memanggilku saat melihatku. "Mbak Desi, kesini mbak, ada hal yang sangat penting," Pak Tatang berteriak. Aku pun semakin mempercepat langkahku karena penasaran. Dengan nafas tersengal-sengal, Pak Tatang menceritakan hal yang membuatku sangat terkejut. "Makam Raffi, mbak. Makam Raffi dibongkar dan matanya menghilang, mbak," kata Pak Tatang membuatku terkejut. "Apa? Siapa yang membongkar kuburan anak saya, pak? Dan kemana jasad anak saya, pak?" tanyaku panik. "Saya juga tidak tahu, mbak. Ketika saya sedang membersihkan area makam, saya melihat gundukan di atas tanah. Ketika saya melihat dari dekat, ternyata itu makam Raffi yang sudah terbongkar. Dan saya melihat jasad Raffi sudah tidak ada di dalam kuburnya," kata Pak Tatang menjelaskan. "Astagfirullahaladzim, ya Allah, siapa orang yang tega membongkar kuburan anak saya?" kataku sambil menangis histeris. Aku pun menggendong Yopi dan berlari ke arah pemakaman untuk melihat kondisi kuburan Raffi. Ketika sampai di depan kuburan Raffi, benar saja kuburan Raffi sudah terbongkar. Tanahnya sudah acak-acakan, dan yang membuatku pilu, jasad Raffi sudah tidak ada. Aku dan Pak Tatang mencari di sekitaran makam, tapi kami tidak juga menemukan jasadnya Raffi. "Sepertinya jasad Raffi memang sengaja dicuri, mbak," kata Pak Tatang. "Maksud Pak Tatang ada orang yang mencuri jasad anak saya. Tapi siapa, pak? Dan untuk apa orang itu mencuri jasad anak saya?" tanyaku berlinang air mata. Dan bersambung, siapakah sebenarnya yang mencuri jasad anaknya Desi? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya lagi. Semoga kisah ini bisa menghibur kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.